Gimana nih kabarnya Mbak Lia? Luar biasa dong Mbak Fani. Wah, luar biasa banget ini. Kak adik-adik di rumah gimana kabarnya? Wah, pasti juga luar biasa kan? Pasti tetap semangat dan tetap bahagia. Karena kita bahagia di hari ini, mari kita akan menjalankan Tuhan dengan pujian. Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk saat hening sejenak. Kita akan masuk ibadah kita dan kita meminta hikmat dari Tuhan, agar Tuhan senantiasa memimpin ibadah kita saat ini dan memberkatinya. Oleh karena itu, mari kita masuk saat hening sejenak. Di dalam keheningan ini, marilah kita menyatukan hati kita, meminta hikmat dari Tuhan dan pertolongan Tuhan di dalam ibadah kita saat ini. Biarlah masing-masing dalam diri kita mengaku pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus ada pada adik-adik semuanya. Amin. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu.
Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala penyertaan-Mu di kehidupan kami, sehingga kami pada saat ini dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Kau berkati pada kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Kiranya kasih-Mu senantiasa ada pada kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mbak Lia, Tuhan Yesus kan menciptakan banyak banget binatang. Sebutin dong apa aja Mbak Lia contohnya binatang-binatang. Semut, gajah, terus kelinci, kucing, ayam, dan banyak sekali. Wah banyak banget ya. Kalau yang besar itu apa sih? Gajah Binatang mungkin. yang besar. Selain gajah. Aduh, apa ya Mbak Fani? King Kong mungkin? Wah, King Kong, bener banget Mbak Lia. Ya, mari kita menjawab dengan pujian King Kong badannya besar. Badannya besar, tapi aneh
dari Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kan saya bacakan. Hukum yang terutama. Jawab Yesus padanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah samamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Nah, di hukum kasih ini kita diajarkan yang pertama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, kalau Mbak Lia nih, udah mengasihi Tuhan apa belum? Udah, tapi ya belum sempurna. Wah, contohnya apa aja sih? Ya berdoa, baca Alkitab, pergi ke gereja, walaupun ibadahnya masih di rumah atau online. Wah iya ya, walaupun ibadah masih online tapi kita harus tetap ibadah ya. Nah, kalau mengasihi sesama, Mungkin memberi jajanan kepada teman, memberi kayak kalau di sekolah meminjam pensil, wah iya ya. dan pasti banyak lagi kan Mbak Fani? Iya. Nah, adik-adik di sini udah mengasihi Tuhan dan mengasihi sama belum? Nah, pastinya kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Untuk selanjutnya, mari kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
takkan ku takut, asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Salam, apa kabarnya adik-adik semuanya? Walaupun kita masih beribadah di rumah, tentu kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena di pagi hari yang indah ini, Engkau telah memberkati kami semua. Kami dapat berkumpul, kami dapat beribadah, itu semua karena anugerah-Mu. Bila saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, biar firman-Mu bukan saja kami dengarkan, bukan saja kami baca, tetapi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkatilah kami semua Tuhan, baik yang mendengarkan maupun yang menyampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, akan membacakan firman Tuhan. Dan saat ini siapkan Alkitab kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama ya. Firman Tuhan saat ini akan Pak Eko ambilkan dari Injil Matius 5. Injil Matius 5 ayat 33 sampai dengan ayat yang ke-37. Saya ulangi, Matius 5 ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-sekali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota Raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Baik, ulangi ayat yang ke-37. Jika iya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sahabat Tuhan, tentu yang berbahagia kita semua yang bukan saja mendengarkan firman Tuhan ini, tetapi dimampukan oleh Allah untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Adik-adik yang terkasih, pernahkah adik-adik hidup berpura-pura? Atau pernahkah kita berpura-pura? Gimana? Pernah enggak?
Contohnya, pernahkah adik-adik disuruh belajar sama orang tua, pura-pura sedang sibuk? Disuruh belajar sama orang tua, pura-pura tertidur. Contohnya lagi, ada seorang anak yang sebetulnya dia malas untuk pergi sekolah. Cerita ini misalnya di masa sebelum pandemi ya, malas pergi sekolah. Karena apa? Dia belum mengerjakan PR, lalu tugas-tugas yang lain menumpuk, jatahnya harus berangkat sekolah. Dia beralasan sama orang tua, "Pak, Bu, aku nggak berangkat sekolah ya, aku nggak enak badan." Padahal dia nggak apa-apa, nggak sakit, tapi berpura-pura sakit. Pernah nggak ngalami seperti itu? Pernah nggak kita melakukan hal seperti itu? Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang mengajari kepada kita semua agar hidup kita ini penuh dengan kejujuran. Jangan berbohong, karena kalau berbohong akibatnya tidak baik. Jangan berpura-pura, karena kalau kita berpura-pura sebetulnya yang rugi adalah diri kita. Nah, firman Tuhan saat ini di dalam Injil Matius 5, khususnya ayat yang ke-37, itu dikatakan demikian. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Secara tegas Tuhan katakan kalau hidup kita tidak jujur, hidup kita penuh dengan kepura-puraan, itu bukan ciri-ciri anak Tuhan. Karena kepura-puraan, ketidakjujuran itu bukan berasal dari Tuhan. Berasal dari mana? Ayat ini jelas. Kita semua diperintahkan oleh Allah. Kalau iya ya katakan iya. Kalau tidak katakan tidak. Karena selebihnya itu, lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita bohong, itu bukan dari Tuhan. Kalau kita tidak jujur, itu juga bukan dari Tuhan. Kalau kita berpura-pura, itu juga bukan dari Tuhan. Nah, oleh karena itu mari kita bersama-sama belajar menjadi anak-anak yang jujur. Anak-anak yang hidup tidak dengan kebohongan, dengan kepura-puraan. Karena apa? Kecuali berpura-pura tidak jujur, bohong, itu tidak diperkenankan oleh Tuhan dan itu dosa. Kalau kita tidak jujur, kita bohong, kita hidup penuh dengan kepura-puraan, ini juga bisa berakibat tidak baik. Kalau orang lain tahu bahwa kita bohong, orang lain tahu bahwa kita tidak jujur, orang lain tahu bahwa kita ini pura-pura, akibatnya apa? Kadang orang lain juga tidak akan percaya pada diri kita.
Ah, aku nggak mau dia itu sukanya bohong, dia nggak jujur ya, nggak dapat dipercaya. Nah, kita tidak bisa menjadi contoh yang baik. Padahal Tuhan mengajari kepada kita semua agar kita dapat menjadi contoh-contoh yang baik, contoh-contoh tentang kebaikan. Nah, kecuali kita bisa kalau kita bohong, kita pura-pura, kita tidak jujur, orang lain lalu tidak percaya pada kita. Akibatnya itu bisa saja juga ketika kita hidup dengan kepura-puraan, dengan kebohongan, dengan ketidakjujuran, maka yang terjadi mudah sekali nantinya kita akan hidup tidak menuruti apa yang menjadi firman Tuhan. Contohnya kalau orang itu mudah bohong, akibatnya bisa kita menyepelekan perintah Tuhan yang lain. Ya kan? Banyak yang bisa terjadi. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, mari kita akan senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi contoh yang baik. Anak-anak Tuhan yang jujur. Kalau kita jujur, pasti orang tua mengasihi kita. Orang lain pun mengasihi kita. Dan Tuhan juga mengasihi kita. Tapi kalau kita senantiasa pura-pura, senantiasa bohong, nah akibatnya ya orang lain tidak percaya pada kita. Nah, kalau ada orang yang hidupnya pura-pura, teman kita hidupnya senantiasa pura-pura, senantiasa bohong, senantiasa tidak jujur, apa yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan? Ya kita selalu mengingatkan mereka. Harus mengingatkan mereka. Ya kan? Kalau ada teman-teman kita yang melakukan sesuatu yang tidak baik, tugas dari adik-adik semua juga mengingatkan. Oleh karena itu saat ini mari bersama-sama adik-adik kita hidup senantiasa jadi berkat bagi orang lain. Kita hidup mengasihi orang lain. Kita hidup biar bisa menjadi contoh bagi orang lain. Dan yang harus kita lakukan saat ini salah satunya adalah hidup dengan penuh kejujuran. Tidak dengan kepura-puraan atau tidak dengan kebohongan. Tuhan katakan, kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Bagaimana adik-adik? Siap untuk melakukan firman Tuhan ini, perintah Tuhan ini dalam kehidupan adik-adik? Kalau adik-adik ingin diberkati hidup ini, maka lakukan perintah Tuhan dengan sepenuh hati. Tetap semangat, terus belajar, dan Tuhan mengharapkan kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Tuhan memberkati. Amin. Untuk selanjutnya mari kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Bawalah Persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk orang tua kami,
orang tua yang telah mendidik dan merawat kami dari kecil hingga saat ini ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan, umur yang panjang, dan rezeki yang cukup ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk pendidikan kami ya Tuhan. Berkatilah dari TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi ya Tuhan. Walaupun sekarang kami masih bersekolah secara online ya Tuhan, tapi berikanlah kami untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pertumbuhan gereja yang ada di Indonesia ini ya Tuhan, terkhususnya GKJ Yatisumo ya Tuhan. Berkatilah dari pendeta, majelis, dan jemaat-jemaatnya ya Tuhan, agar terus bersemangat dalam melayani-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, terkhususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Semoga pandemi ini cepat berlalu dan cepat hilang dari muka bumi ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah seruan dan doa kami ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk firman yang disampaikan tadi ya Tuhan. Semoga firman yang disampaikan tadi dapat kami terima dan kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari dan bisa menjadi berkat buat kita semua. Dan kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Semoga persembahan ini dapat berguna untuk kelebaran kerajaan-Mu. Dan Kau berkati juga yang mengolah persembahan ini ya Tuhan. Kau berikan rasa tanggung jawab agar bisa mengolahnya dengan baik. Dan sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini ya Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Kau berkati kami. Dan kami juga berdoa dengan doa yang telah Kau ajarkan ya Tuhan, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selanjutnya, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga bangkitlah dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang sudah sempurna, persekutuan kudus, pengampunan dosa, keturunan daging, dan hidup yang kekal. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kita akan pulang dengan damai sejahtera dari Tuhan. Oleh karena itu, terimalah berkat-Nya. Kiranya berkat anugerah yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa melingkupi kehidupan kita dan menyertai kita semuanya dari saat ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.